Jika kamu bisa memimpikannya, maka pasti kamu bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI. Salam Merah Putih. Ya, seperti pada thumbnail yang tampil di depan atau ini nih. Ada momen di mana perdebatan Rocky Gerung bersama Ngabalin yang harusnya adalah debat panas, akan tetapi menjadi rasa kocak. Kenapa? Ya karena kita tahu ketika Ngabalin itu ngotot, kemudian di-skat, stare atau skakmat oleh Rocky Gerung, maka pasti yang nonton itu akan tertawa. Nanti itu secara sadar ataupun tidak, ya. Walaupun tidak semuanya, ya. Nah, pada video kali ini juga saya ingin membagikan video parodi Bapak Mulyono dan serta komentar lucu netizen terkait Fufu Fafa. Oke bosku, sepertinya supaya tidak penasaran, mari kita simak videonya. Check it out. Saya mau ingin mengatakan bahwa tidak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia itu di chapter ke-19 itu justru 19. menjelaskan tentang masalah keamanan negara. National security. Oleh karena itu maka kalau polisi tidak segera mencegah, membubarkan mulai dari sini, dari sini, dari sini, dari seluruh Indonesia ini, kemudian melahirkan kekacauan keamanan negara. Oke? Kemudian dengan tagar 2019 ganti presiden menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sedang bersah ini. Ini sekarang bersah ini. Ya. Siapa Presiden Republik Indonesia? Insinyur Haji Joko Widodo. Hari ini menurut de facto de jure undang-undang. Oleh karena itu maka saya mengatakan bahwa tagar 2019 ganti presiden itu adalah makar, inkonstitusional, dan perintah undang-undang kepada kepolisian negara harus berani, harus tegas, bubarkan. Logika ini sama dengan logika Berkali. presiden. Bukan logika presiden, logika undang-undang. Undang-undang yang memerintahkan. Begitu juga kalau Anda tidak mendengar dalam kepolisian. Polisi itu Pak, kalau ada lampu merah, Kenapa nih gambarnya? meskipun merah, tapi kalau polisi bilang jalan, maka lampu. polisi itu adalah on behalf, Sabar. representasi dari regulasi yang ada. Undang-undang KUHP menjelaskan kalau Anda tidak mengikuti Kita simak apa yang aja diperintahkan oleh undang-undang, oleh kepolisian negara, maka polisi berhak mempidanakan Anda dan membubarkan apa yang Anda lakukan. Bung Rocky, Anda lihat ini sebenarnya ini Jadi logika undang-undang dipakai, jangan pakai logika orang lain. kreativitas polisi, badan intelijen mengeksekusi seperti ini, atau memang sebenarnya Presiden Jokowi yang memang punya pikiran dan nafas yang sama? Jangan masuk di Presiden Jokowi. Bung, ini sebentar, Bung. Saya mau bilang, kalau polisi menghendaki agar preventif itu perlu terjadi, apakah harus nanti berdarah-darah baru kita cegah? Jangan dipakai logika. Jadi nggak perlu, ini apakah sama Iya dengan dong. Presiden Jokowi? Itu kan BIN sama polisi itu kan memiliki insting, mereka belajar tentang ilmu itu. Kalau ini dibiarkan akan terjadi bentrok. Kalau ini terjadi maka preventif itu menjadi penting bagi kepolisian negara. Bung Rocky. Gini, kalau tagar itu misalnya mengganggu kenikmatan kekuasaan. Kalau dia mengganggu ya. Jadi 2019 itu menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi. Benar nggak? Tidak benar. Kalau tidak benar, dukung aja. Nggak mungkin. Bukan urusannya dengan pemerintah. Ya, karena itu. Bukan urusannya dengan pemerintah. Ya, karena ini itu urusannya dengan polisi. Baik. Kasih kesempatan Bung Rocky dulu untuk berbicara. Jadi karena itu, kalau barang ini tidak mengganggu, berarti dia menguntungkan pemerintah. Ya kenapa dilarang itu? Dan ini semakin menguntungkan atau semakin rugi buat pemerintah dengan eskalasi seperti ini, Bung Rocky? Justru jadi rugi. Sebab hal yang bisa, gini, kalau orang diskusi, itu yang tahu itu ya 100 orang. Begitu dilarang, yang tahu itu satu Indonesia. Dan itu berita buruk buat demokrasi. Nggak takut rugi? Pasti nggak takut rugi. Kalau pemerintah, kalau presiden itu sedang sibuk, sedang konsentrasi dengan program-program pemerintah, melantik, meresmikan, meletakkan batu pertama. Keliling Indonesia beliau. Sekarang lagi konsentrasi ke Lombok. Saya belum selesai tadi. Oke, kita akhiri, Bung Rocky. 30 detik terakhir. Terangkan. Anda lihat nanti hasil laporan indeks hak asasi manusia bulan depan itu. Indonesia pasti drop. Diturunin lagi tuh indeks kita. Kenapa? Karena kebebasan berpendapat dihalangi. Jadi dunia akan bilang, itu indeks HAM-nya turun. Akibatnya apa tuh? Persepsi tentang investasi juga memburuk tuh. Jadi itu sebetulnya tuh backfire effect dari kekonyolan pengaturan
pendapat di ruang publik. Pak Mul menerima undangan dukungan kampanye pilkada. Jual jasa dukung kampanye. Ingin menang pilkada, undang Pak Mul. Insya Allah menang. Kalau lain. Semoga pahala Bapak ini pindah ke Bapak Jokowi. Wadaw. Oh, berarti dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, bagi mereka yang sudah ngatain Fir'aun, berarti pahala mereka pindah ke Fir'aun dong. Kalau di negeri Reparasi TikTok mental. itu ada yang namanya reparasi mental. Ini mirip kali nih sama Pak Mulyono. Adalah akar dari munculnya kolusi, akar dari munculnya korupsi, akar dari munculnya nepotisme, ketidakdisiplinan, dan birokrasi yang jadi kita ingin kembali ke keaslian kita, kembali ke originalitas kita. Coba dilihat angka-angkanya, coba dilihat angka-angkanya, sangat turun signifikan dan pencapaiannya betul-betul konkret. Mirip kali ya. Makin ngaco nih Gibran. Udah tahu cuman bikin ruwet. Lah kok 5 tahun, mau 100 tahun sekalipun, kalau pakai cara ini gak bakal kelar. Setahun tuh cuman 365 hari. Per hari maksimal 50 aduan. 365 hari kali 50 aduan sama dengan 18.250. Misal program mau dibikin 100 tahun, jadinya 1.825 aduan. Itu pun gak ada 1%-nya dari total populasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 275 juta jiwa. Terus yang lainnya suruh gak punya masalah gitu. Harusnya pakai IQ cara menyelesaikannya, pakai data sampel. Banyak tuh teorinya. Misal saturasi data, kalau udah ambil data sampel nanti bakal ketahuan masalah masyarakat tuh apa aja. Pemecahan masalahnya pakai solusi general juga, pakai tuh analisis hierarki proses. Nih di Google ada yang intinya mensimplifikasikan masalah yang kompleks atau multivariabel ke dalam realistis goalnya. Dari situ nanti munculkan kebijakan yang langsung bisa menyelesaikan masalah banyak orang sekaligus. Lihat nih aduan yang udah masuk. Ya kali orang nganggur disuruh ngadu satu-satu terus disariin kerja satu-satu. Hede. Sepertinya kasus atau buat apa tuh? Kemudian isu. Oh iya. Bisa jadi. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian tentang video-video tadi? Ya memang ya, boleh jadi tuh kasus Tom Lembong itu adalah pengalihan dari Fufu-Fafa. Ya, kita juga tidak tahu. Itu kan saya bilang boleh jadi. Nah, terkait dengan mantan Presiden Republik Indonesia yakni Pak Mulyono, ternyata dibully oleh netizen, dianggap membuka jasa kampanye. Jadi kalian nih yang mau mencalonkan nanti undang aja Pak Mulyono, katanya dijamin menang. Aduh, inikah yang dikatakan politik cawe-cawe? Oke bosku, mungkin saja video kali ini. Silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.